Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ومن والاه. أما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Arti dari hadis ini, barang siapa yang mencari jalan untuk menuntut ilmu, niscaya Allah mudahkan baginya dengan ilmu itu jalan menuju surga. Amin ya rabbal alamin. Para ikhwan dan akhwat rahimakumullah, pada malam hari ini kita lanjutkan tafsir surah Ali Imran. Insyaallah akan masuki ayat yang ke-7. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita dengan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, Rabb bagi sekalian alam, yang telah melimpah ruahkan berbagai macam nikmat pada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat ihsan atau akhlakul karimah. Sehingga dengan nikmat yang teramat penting bagi kehidupan kita, membuat kita berada di atas petunjuk Allah, berada di atas jalan yang lurus atau siratal mustaqim yang telah Allah Subhanahu wa taala bentangkan untuk hamba-hambanya yang beriman. Shalawat dan salam semoga Allah limpahkan atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnahnya hingga yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah para ikhwan dan akhwat, kita mulai dari ayat yang ke-7 surah Ali Imran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi anzala 'alaikal kitab. Dialah Allah yang telah menurunkan kepada engkau, Muhammad maksudnya. Engkau di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-kitab, yaitu kitab Al-Qur'an. Minhu ayatum muhkamatun hunna ummul kitab. Sebagian atau di antara isinya adalah berupa ayat-ayat yang muhkamat. Dialah pokok-pokok daripada Alkitab, pokok-pokok daripada Al-Quran. Wa ukharu mutasyabihat, dan yang sebagiannya atau yang lainnya dari isi Al-Quran itu adalah ayat-ayat mutasyabihat. Fa ammal ladzina fi qulubihim zaigun,
maka adapun orang-orang yang di dalam hati mereka condong kepada kesesatan, fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'at ta'wilih, maka mereka mengikuti apa-apa atau ayat-ayat yang mutasyabihat, di antaranya dengan maksud untuk membuat atau mencari-cari akan fitnah yang dibuat-buat oleh akal pikiran mereka. Wabtigha'a ta'wilih, dan mereka mencari-cari akan takwilnya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, sedangkan yang tahu tentang takwil daripada ayat tersebut hanyalah Allah Subhanahu wa taala semata. Warasikhuna fil ilmi, dan orang-orang yang beriman dan mendalam akan ilmunya di dalam ilmu agama Islam ini, yaquluna, mereka berkata, amanna bih, kami beriman kepadanya, yakni kepada ayat-ayat yang sifatnya mutasyabihat tadi itu. Kullum min 'indi rabbina, semuanya dari sisi Rabb kami, dari Allah Subhanahu wa taala maksudnya. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab, dan tidak ada yang memikirkan, ya, melainkan, ya, orang-orang yang ulul albab, atau tidak ada yang dapat mengambil pelajaran daripada ayat-ayat mutasyabihat tadi itu kecuali ulul albab, yakni orang-orang yang berakal yang dibimbing oleh keimanannya. Para ikhwan dan akhwat rahimakumullah, kita harus kembali sedikit menjelaskan tentang dua kalimat tadi yang ada di dalam ayat ini, ayat 7 ini, yakni yang pertama adalah ayat-ayat yang disebutkan ayatum muhkamat, yaitu ayat-ayat yang muhkamat. Ayat-ayat muhkamat ini dari tafsir-tafsir yang dikedepankan oleh para ulama, misalkan di dalam tafsir Ibnu Katsir dan juga di dalam tafsir Safwatut Tafasir, juga di dalam tafsir-tafsir yang lain, yang dimaksud adalah ayat-ayat yang sudah jelas dan terang maksudnya, dan semua orang bisa dengan mudah memahaminya, yakni tentang ayat-ayat yang di dalamnya terdapat hukum halal dan haram. Seperti apa contoh tentang halal dan haram itu? Misalnya pengharaman yang ada dalam Al-Quran, ayatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala sabu illa ma zakkaitum ila akhiril ayah.
Jadi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya sudah terang benderang. Jadi tidak ada yang membuat orang-orang yang membacanya mengalami kesulitan memahaminya. Misalnya di awal disebutkan di ayat ini di dalam surah Al-Maidah ya, diharamkan atas kamu al-maitatu, yaitu bangkai. Semua orang sudah tahu yang namanya bangkai. Lebih spesifik lagi, bangkai yang dimaksudkan di situ adalah bangkai binatang yang semula binatang itu halal, akan tapi karena sudah menjadi bangkai tidak disembelih menjadi haram. Ya. Wadamu dan darah. Tentu seperti tadi, darah binatang yang semula adalah binatang yang halal. Ya. Dalam konteks ini adalah binatang yang halal. Binatangnya pun disembelih. Nah, darah yang mengalir, yang keluar dari tubuh binatang yang disembelih itu adalah haram dimakan. Kemudian walahmul khinzir, dan daging babi. Sudah jelas difahami oleh kita semua tentang pengharamannya. Dan seterusnya ayat ini, di dalam ayat tersebut memuat tentang beberapa hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Atau di dalam ayat lain seperti halnya di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir ini dinukil atau dimuat di dalam surah Al-An'am ayat 151. Perihal yang biasa oleh orang-orang yang sudah pernah diberikan kitab oleh Allah Subhanahu wa taala atau ahlul kitab, mereka masih mempersekutukan Allah dengan yang selain Allah. Bahkan mereka bisa mempersekutukan Allah itu dengan manusia, dengan hamba-hamba Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Rasulullah SAW untuk mengajak mereka, untuk menyampaikan perihal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku billahi syai'a. Katakanlah wahai Rasul, kemari kalian semua. Ini mengajak kepada ahlul kitab. Ya. Aku akan bacakan apa yang diharamkan oleh Rabb engkau, Rabb kalian, yakni Allah Subhanahu wa taala. Alaikum, atas kalian. Alla tusyriku bihi syai'a, agar jangan kalian mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini surah Al-An'am ayat 151 para ikhwan. Atau di ayat yang lain di surah Al-Isra ayat yang ke-23, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Rabb engkau telah menetapkan, telah mengqadhakan atau telah menentukan sebuah ketentuan, ya. Alla ta'budu illa iyyahu. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Agar jangan mengibadati, jangan menyembah kecuali hanya kepadanya, illa iyyahu, yakni kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Wa bil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua hendaklah berbuat baik, berbuat ihsan. Jadi di ayat yang ke-23 surat Al-Isra ini para ikhwan dan akhwat, ini dinukil oleh
Ibnu Katsir dalam tafsirnya sebagai pensyarahan ya, atau yang menjelaskan tentang ayat yang sifatnya muhkamat, yang sudah jelas. Di ayat 23 surat Al-Isra ini perintah Allah Subhanahu wa taala jelas, yakni perintah hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Yakni tidak boleh menyembah atau beribadah kepada selain Allah. Dan juga perintah untuk berbuat baik pada kedua orang tua, yang tentunya dengan mudah difahami oleh manusia, oleh kita semuanya. Jadi ini termasuk ayat-ayat yang sifatnya yang muhkamat tadi ya. Itulah yang disebut dengan hunna ummul kitab. Ayat-ayat yang muhkamat itu disebutkan hunna ummul kitab, atau ayat-ayat itulah ya. Hunna itu kan jamak daripada atau kata ganti yang sifatnya jamak dari kata muannas ya. Ya, ayat-ayat itu. Kalau orang ya hunna itu mereka ya, nah, mereka perempuan. Tapi kan kalau ayat yang nggak mungkin kita katakan mereka ayat kan. Nah, jadi ayat-ayat itu yang disebut dengan pokok-pokok isi Al-Quran ini. Karena memang di dalam Al-Quran ini para ikhwan dan akhwat, kaum muslimin muslimat, ayat-ayat yang banyak tentang tarikh, tentang sejarah kehidupan orang-orang terdahulu itu, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ayat itu adalah sebagai ibrah buat umat yang akhir zaman ini. Kalau ada dalam ayat itu dikisahkan tentang orang-orang yang sukses dengan keimanan ya, seperti para nabi, para rasul Allah, mereka tidak sepi dari hantaman dalam tanda petik fitnah ataupun terpaan dari berbagai macam ancaman-ancaman dari orang-orang yang tidak menginginkan tegaknya syariat Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Tapi mereka adalah para utusan Allah, para nabi, para rasul Allah itu adalah yang sangat atau sukses berhasil di dalam membawa umat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi dari kemusyrikan. Itu adalah ibrah buat kita sekarang ini agar diikuti ya, keberhasilan ataupun kesuksesan hidup. Ya, ini yang tiada lain, hidup manusia ini standar suksesnya adalah apabila dimasukkan Allah Subhanahu wa taala dalam surga dan dijauhkan dari api neraka. Seperti itu para ikhwan dan akhwat. Dan manusia ini sengaja Allah Subhanahu wa taala ciptakan, tiada lain fungsinya di dalam kehidupan dunia ini hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah nyatakan dalam surat Az-Zariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Surat Az-Zariyat ayat yang ke-56. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk ibadah kepada aku. Terus dengan demikian, contoh-contoh orang yang sudah hidup sebelum kita, orang-orang yang terdahulu, yang tekun mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian berita gembira buat mereka adalah mereka akan masuk di dalam surga, Jannatun Naim, Jannatul Firdaus dan lain-lain sebagainya. Itu sebagai ibrah. Juga sebaliknya, ada orang-orang yang terdahulu sudah menjalani kehidupan dan mereka itu cenderung pada berbuat maksiat, berbuat yang tidak diridhoi Allah, berbuat yang bertentangan dengan apa yang
syariatkan Allah Subhanahu wa taala, juga menjadi ibrah bagi kita agar jangan diikuti. Karena ancamannya siapa yang bermaksiat atau maksiat pada Allah dan Rasulnya, maka tentu mereka akan berakhir dengan kehidupan yang celaka dunia dan akhirat. Nah, para ikhwan dan akhwat rahimakumullah, kemudian di sisi lain di dalam kitab Allah Al-Quran ini ada sebagian ayat-ayat yang mutasyabihat. Yang mutasyabihat ini para ikhwan dan akhwat, kita lihat di dalam beberapa tafsir ya, termasuk yang kami baca di sini ini adalah ayat-ayat mutasyabihat ini contohnya seperti ayat yang merupakan awal daripada di beberapa surat di Al-Quran, seperti pembuka surat ya, contoh seperti Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, kemudian Nun, Kaf, Ha Ya Ain Shad ya, Toha, Yasin dan sebagainya. Ini adalah salah satu contoh dari ayat yang mutasyabihat. Karena yang tahu tentang takwil daripada ayat ini hanyalah Allah Subhanahu wa taala semata. Ya. Jadi kalau ada orang yang mencoba memberikan takwil dengan tujuan untuk membuat fitnah, membuat kerusakan perjalanan peribadatan pada Allah Subhanahu wa taala, mentafsirkan dan mentakwilkannya dengan cara-cara yang tidak baik, maka itu akan berakibat seperti yang di dalam ayat ini ya, ibtigha'al fitnati wa ibtigha'at ta'wilih. Jadi untuk menjerumuskan orang, untuk merusak perjalanan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satunya. Kemudian di dalam tafsir juga kita membaca kebiasaan orang-orang dahulu yang mereka itu ingin membuat fitnah dan mencari-cari takwil itu. Seperti dimuat dalam tafsir, yaitu pada ayat Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nisa pada ayat yang ke-171. Jadi mereka mengambil sebagian daripada ayat ini tanpa melihat rangkaian ayat sebelumnya dan sesudahnya. Ya, contoh di dalam tafsir kami baca, Alqaha ila Maryam wa ruhum minhu. Arti ayat ini bagian tengah daripada ayat 171 itu para ikhwan. Yaitu Nabi Isa Ibnu Maryam sebagai Rasul Allah dan kalimatnya, pada ayat ini Alqaha ila Maryama wa ruhum minhu. Yang Allah Subhanahu wa taala tempatkan ya kepada Maryam dan ruh daripada Allah Subhanahu wa taala atau ruh Allah Subhanahu wa taala. Maka hal ini dibuat oleh mereka untuk menyesatkan umat, menyesatkan orang lain, sehingga diberikan arti bahwasanya Nabi Isa ini tidak lagi sebagaimana pada ayat sebelumnya disebutkan bahwa innamal masihu Isa bin Maryam Rasulullah wa kalimatuh. Hanyalah al-Masih Isa bin Maryam adalah utusan Allah dan kalimatnya. Semestinya seperti itu rangkaian ayatnya. Maka diambil sebagiannya
bahwa ini adalah roh dari Allah, maka pantaslah Al-Masih ini adalah anak Allah, kata mereka. Jadi seperti itu. Itulah tafsir yang atau takwil yang dibuat-buat sehingga menjadi fitnah dan menjadikan rusaknya ayat Allah Subhanahu wa taala, menjadikan bengkoknya hal yang sungguhnya lurus, ya. Sehingga fungsi kerasulan Nabi Isa atau Al-Masih Ibnu Maryam ini seakan-akan menjadi hilang. Kalaupun masih ada, maka mereka menyatakan ada 3 unsur di dalam satu ketuhanan, di dalam pemahaman ahli kitab terdahulu dan berkembang hingga sekarang tentunya para ikhwan dan akhwat. Padahal ya, ayat ini masih tetap terus berlanjut seperti kalimat intahu khairal lakum. Jadi yang sebelumnya ada kalimat wala taqulu salasah di dalam ayat 171, masih dalam ayat 171 para ikhwan di surat An-Nisa. Jangan kalian mengatakan bahwa salah satu dari 3 unsur ketuhanan itu adalah Al-Masih Ibnu Maryam. Maka Allah perintahkan intahu khairal lakum. Berhenti kalian mengucapkan itu lebih baik bagi kalian. Iya. Innamallahu ilahu wahid. Karena sungguhnya hanyalah Allah itu ilahu wahid, ilah yang satu saja. Jadi tidak ada 2, tidak ada 3. Ya. Subhanahu ayyakuna lahu walad. Maha suci dia Allah itu yang ada baginya anak. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Baginya, bagi Allah Subhanahu wa taala, apa yang ada di langit dan yang di bumi. Ya. Jadi kalimat ini ya dibuang oleh sebagian ya mereka yang mentakwilkan ayat tadi itu bahwa karena roh Allah dimasukkan katakanlah dalam diri Maryam sehingga Maryam melahirkan anak tidak ada suaminya. Dengan kata lain bahwasanya para ikhwan dan akhwat, Nabi Isa lahir di muka bumi ini tanpa ayah. Karena dengan keganjilan ini diambil sebagai kesempatan oleh sebagian mereka untuk menipu, membuat tipu daya, membuat fitnah seperti pada ayat ke-7 surah yang sedang kita bahas ini, yaitu surah Ali Imran para ikhwan. Maka disusulkan kalimat yang mereka selalu buat takwil tadi itu, yang mengatakan bahwa Al-Masih Ibnu Maryam ini anak Allah, roh Allah, ya, yang mereka sebut Ruhul Kudus. Padahal kalau dalam pemahaman yang lurus dalam Islam ini, Ruhul Kudus itu adalah julukan nama dari malaikat Jibril, ya para ikhwan dan akhwat. Kalau semua manusia ini juga diciptakan Allah Subhanahu wa taala dan diberi roh oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tanpa kecuali, ya, tanpa kecuali. Itu hal yang sifatnya istimewa bagi kelahiran Nabi Isa bin Maryam yang tanpa bapak, yang tanpa ayah. Seperti itu para ikhwan. Tapi dibuat takwilnya sesuai dengan hawa nafsu mereka itu, sehingga menjadi fitnah
dalam kehidupan manusia. Ya. Kemudian dan cukuplah Allah sebagai pelindung. Wa kafa billahi wakila, dan cukuplah Allah sebagai pelindung. Jadi orang-orang yang beriman pada akhir ayat ini ditutup dengan kalimat wa kafa billahi wakila, dan cukuplah bagi Allah, cukuplah bagi kita Allah sebagai pelindung. Ya. Para ikhwan dan akhwat, kita kembali lagi pada ayat yang kita bahas. Insyaallah ini 3 ayat pada malam hari ini. Kemudian mereka pun melupakan. Maka dalam tafsir Ibnu Katsir ini kita buka lagi bahwa beliau juga menukil di sini keengganan mereka untuk melihat lagi ayat Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-59. Kalau Nabi Isa atau Al-Masih Ibnu Maryam itu tidak punya bapak, menjadi bagi mereka sebagai alat untuk dijadikan fitnah bagi manusia, wah ini berarti keganjilan yang luar biasa ini. Ini bisa diberi label bahwa ini anak Allah. Nah, itu oleh manusia. Padahal yang lebih ajib lagi, yang lebih aneh lagi adalah Allah menciptakan Adam tidak ada bapaknya, tidak ada ibunya. Maka dalam surah Ali Imran ayat yang ke-59 para ikhwan, di situ Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna mathala Isa 'indallahi kamathali Adam, khalaqahu min turabin, thumma qala lahu kun fayakun. Sungguhnya permisalan, ya, perumpamaan penciptaan Isa, ya, di sisi Allah kamathali Adam, seumpama penciptaan Adam, semisal, ya, penciptaan Adam. Khalaqahu min turab, Allah ciptakan dia dari turab, yakni dari saripati tanah juga. Ya. Summa qala lahu kun fayakun. Kemudian Allah berfirman kepadanya, kun, jadilah, fayakun, maka jadilah. Jadi kalau Nabi Isa disebut dengan wa kalimatuhu, dan kalimatnya sama kalimat yang dimaksud di dalam ayat tersebut yang tadi itu dibacakan, bahwa 171 tadi, ya, surah An-Nisa, ya para ikhwan, itu juga sama seperti yang Allah firmankan pada kejadiannya Nabi Adam alaihissalam. Kalimat apa? Kalimat kun. Ya, kun. Kun itu kalimat, yaitu berupa perintah Allah Subhanahu wa taala bagi sekalian yang Allah ciptakan dengan kalimat kun. Jadilah, fayakun, maka terjadilah apa yang sesuai dengan iradah, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala untuk jadi apa. Ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki, ya, jadi laki-laki, maka jadi laki-laki. Kalau Allah menghendaki jadi perempuan, jadi perempuan. Kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki diciptakannya manusia sama-sama dari air istilahnya, ya. Ya. Maka jadi manusia dengan kalimat kun fayakun. Juga makhluk yang lain juga seperti itu. Allah memerintahkan dengan kalimat kun fayakun. Nah, itu para ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Ya. Terus di ayat ke-7 ini ada 2 hal yang kita tinjau pula dari segi orang mengimani ayat. Sebagian
ada orang yang sengaja mereka dengan ayat-ayat yang mutasyabihat ini dia cari-cari takwilnya dengan tujuan untuk membuat-buat fitnah, sehingga mereka itu bisa memanfaatkan dari fitnah itu apa yang mereka inginkan, ya kan? Apakah mencari pengikut, ya kan? Apakah mencari popularitas, ya? Atau ingin menjadi apa istilahnya? Orang yang kesohor kata lainnya, seperti itu. Itulah fitnah itu. Di sisi lain ada orang yang beriman kepada semua ayat Allah Subhanahu wa taala ini, baik yang muhkamat maupun yang mutasyabihat, seperti itu. Karena orang-orang yang beriman itu meyakini bahwa semuanya berasal dari sisi Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya Allah Subhanahu wa taala sudah maha mengetahui, sudah maha tahu tentang apa dari isi Alkitab atau Al-Quran ini yang diturunkan kepada hambanya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Itu para ikhwan dan akhwat. Kemudian kita sampai pada ayat yang ke-8. Orang-orang yang tadi pada akhir ayat disebutkan, ya, pada akhir ayat yang ke-7 ini, wa ma yadhakkaru illa ulul albab, dan tidak ada yang mengambil pelajaran, tidak ada yang memahaminya kecuali orang-orang yang berakal atau ulul albab. Maka ulul albab ini berdoa kepada Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Yang artinya, wahai Rabb kami, janganlah Engkau condongkan hati-hati kami kepada kekafiran, maksudnya. Ba'da idh hadaitana, setelah Engkau memberi hidayah kepada kami. Wahab lana min ladunka rahmah, dan karuniakanlah rahmat dari sisi Engkau kepada kami. Innaka antal wahhab, karena Engkaulah yang maha pemberi karunia, pemberi rahmat itu. Jadi para ikhwan dan akhwat, dengan adanya khabar yang ada dalam ayat yang ke-7, tentu bagi orang-orang yang beriman, yang selalu ingin agar hatinya tidak terpengaruh, ya, oleh berbagai macam tipu daya dan fitnah, baik yang berasal dari setan, dari golongan jin maupun dari golongan manusia, maka senantiasa kita harus bermohon pada Allah Subhanahu wa taala seperti doa yang sudah Allah ajarkan pada kita di dalam ayat yang ke-8 dari surah Ali Imran ini, para ikhwan dan akhwat. Kemudian pada ayat 9 juga masih merupakan doa bagi ulul albab, bagi orang-orang yang senantiasa kecondongan hatinya untuk mengimani ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tadi, senantiasa mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fi. Wahai Rabb kami, wahai Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Engkau yang menghimpun, yang mengumpulkan semua manusia pada hari yang tidak ada keraguan padanya, ya ini pada hari kiamat, pada yaumil akhirah nanti. Tentu ini adalah mengandung hal yang sangat mendalam, para ikhwan dan akhwat, karena salah satu bagian dari pemahaman akan rukun iman kepada hari akhir adalah menghisap diri kita di dunia ini. Ya, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu yaumil qiyamah. Hitung-hitunglah dirimu atau hisaplah
segala amal perbuatan yang dilakukan oleh dirimu sebelum dihisab nanti pada hari kiamat. Jadi dari kalimat pernyataan ini, ya, doa dan pernyataan orang yang ulul albab tadi tentang adanya hari yang tidak ada keraguan dan semua manusia dihimpun di situ, tentu ada maksud di dalamnya, ya kan? Apa maksudnya? Ya, ini kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan setidaknya hisaban yasira, hisab yang ringan. Dan tentu kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala semenjak di dunia ini agar kita diampuni dosa-dosa dan kesalahan kita. Dan kita pun bermohon dalam hidup ini ketika pada saat Allah Subhanahu wa taala sudah yang tahu tentang ajal manusia itu di akhir hayat menjadi husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Berbeda dengan di WhatsApp itu kan suka diucapkan begini. Orang yang sudah meninggal dunia baru dimohonkan semoga husnul khotimah. Mestinya dimohonkan dari sekarang. Cuman memang akan timbul juga bagi orang-orang yang tidak ngaji, ya. Kalau ketemu dengan saudaranya, ya, apalagi dia punya harta yang banyak, punya jabatan, kita doakan begitu ketemu, gimana kabar, sehat, alhamdulillah, gimana ibadahnya, alhamdulillah, semoga bapak husnul khotimah. Wih, kok saya masih hidup didoain langsung husnul khotimah? Padahal doanya benar, bagus itu sebenarnya, ya. Ya, doanya bagus, semoga bapak husnul khotimah. Ya gitu, mestinya amin, ya. Tapi ada yang marah-marah juga itu. Marah, didoain husnul khotimah. Waktu itu kepengen saya cepat mati, ya katanya. Padahal itu benar. Karena tidak punya kesamaan pemahaman di dalam keilmuan di dalam Islam ini, akhirnya menjadi sesuatu yang ganjil. Ya, contoh lagi seperti ini. Mau mampir kemana? Mau kemana ini? Misalnya kita sedang ada acara satu tempat. Saya mau ziarah dulu ke rumah syekh saya. Oh, dari tahun berapa dia meninggal? Enggak, masih hidup. Syekh saya tuh udah umurnya 80 tahun. Saya mau ziarah, karena saya ada di kota ini. Ziarah itu berkunjung artinya. Iya. Jadi pemahaman orang kebanyakan kalau ada kalimat ziarah itu pasti ke kuburan. Padahal ziarah itu artinya berkunjung, ya. Ya, sowan, ya, ke rumah guru, ke rumah syekh, ke rumah ustaz. Itu mau ziarah, berkunjung. Nah, seperti itu. Dan banyak kalimat-kalimat yang seakan-akan ya, berbeda di dalam memahaminya, seperti itu. Contoh lagi, ada orang yang kehilangan barangnya, ya, atau masih sakit. Sudah, kita tuh sakit keras, masuk di opnam. Sakit apa? Sakit ini kanker ini misalnya apa gitu, ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, belum meninggal, masih hidup dia. Padahal ketika mendapat musibah, mendengarkan saudara yang mendapat musibah, maka qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi penempatan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu enggak hanya orang yang dapat berita kematian, mendapat berita saudaranya kena musibah, apa itu musibah sakit, musibah kebakaran, kebanjiran, atau kena gempa dan lain sebagainya, maka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ya. Seperti itu. Jadi ini perlu disamakan pemahaman ini. Jangan sampai nanti timbul hal-hal yang sungguhnya sangat transparan, ya. Bahwa ayat ini adalah muhkamat menjadi seakan-akan mutasyabihat, menjadi sesuatu yang samar, seperti itu para ikhwan. Nah, akhir dari ayat 9 ini, innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak menyalahi akan janjinya. Jadi janji Allah sudah jelas para ikhwan. Di antaranya orang-orang yang beriman
Orang-orang beramal soleh, ya, kita baca dalam Al-Quran di surah Al-Kahfi pada ayat-ayat yang terakhir, ya. Innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Ayat 107 dan 108 ya para ikhwan akhwat. Sesungguhnya orang-orang beriman dan beramal soleh itu adalah bagi mereka jannatul firdausi nuzula, surga firdaus tempat kembali mereka. La yabghuna anha hiwala, mereka tidak mau sedikit pun keluar daripadanya. Sementara di surat lain, di ayat lain, tepatnya di surat Al-Bayyinah, ini juga sekaligus menjawab sebagian fitnah tafsir yang sekarang ini tengah beredar. Orang-orang menafsirkan secara hawa nafsu bahwa semua orang agamanya apapun dia surga tempatnya. Makanya ayat Allah menjelaskan dalam surah Al-Bayyinah, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Tuh. Ayat berapa itu? Surah Al-Bayyinah. Sungguhnya orang-orang kafir di kalangan ahli kitab wal musyrikina, dan orang-orang musyrikin. Jadi kalau di kalangan ahli kitab tidak beriman, ya, tidak sholat dan lain sebagainya, itu berarti dia menggolongkan diri dalam kekafiran. Ya. Apalagi tidak meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Rabb yang satu-satunya Rabb bagi manusia yang berhak diibadati. Tidak mengimani Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi akhir zaman, itu dia ingkar pada kitab Allah Subhanahu wa taala yang turun pada mereka. Wal musyrikin, dan orang-orang musyrikin di waktu kapanpun, baik sebelumnya maupun sekarang, kalau musyrikin ya masuk dalam api neraka jahanam, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, ulaika hum syarrul bariyah, mereka lah orang-orang yang menempati seburuk-buruk tempat. Syarrul bariyah, seburuk-buruk tempat kembali atau tempat tinggal. Jadi demikianlah para ikhwan dan akhwat, janji Allah Subhanahu wa taala tidak akan berubah, ya. Janji Allah Subhanahu wa taala tidak akan dia ingkari. Pasti Allah Subhanahu wa taala tunaikan semua janjinya. Hadanallahu yakum ajmain ala faminkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.